pastinya di siang hari ini Bapak Mardiono, gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar ya, Pak? Untuk Bapak Abdurrahman sendiri tadi gimana, Pak, perjalanannya? Alhamdulillah lancar, Mbak. Lancar ya, hari ini memang agak dingin-dingin batu gimana gitu ya? Apa panas menurut Bapak hari ini? Ya panas-panas hangat, tapi saya lihat di jalan tadi banyak bis-bis yang pariwisata Iya, yang pariwisata yang memang datang mungkin sekitar. musim liburan, Mbak. Iya, Pak. Ini KPU nggak liburan nih sama Bawaslu ya? KPU Bawaslu itu bekerja 24 jam, 7 hari. Memang gitu On ya? call. On call ya? Memang sibuk sekali KPU ini, mengingat sekarang kan selangkah menuju pemilu serentak 2024. Malah sekarang ini selangkah menuju pemilu. Ini bahkan selangkah lagi nih, Pak. Padahal masih 2024, sekarang masih 2022. Selangkahnya itu bagaimana, Pak, kira-kira? Karena kan kita, pasti masyarakat ini bertanya-tanya, yang mendengarkan Radio Tidar Sakti pastinya, ini KPU setiap minggu pasti kesini gitu kan, memberikan himbauan-himbauan dan juga sosialisasi mengenai pemilu. Ini kenapa sih kok persiapannya itu dari jauh-jauh hari banget gitu ya, sebelum pemilu 2024 nanti? Terima kasih Mbak Sinta ya, aku cepet keliru Santi ya. Biasa Pak, nanti biasanya dipanggil Jojo juga. Jadi begini Mbak Sinta, memang yang usul tema itu saya, karena memang secara umum masyarakat memahami suwi ya, suwi 2024 ya. Iya. Tetapi yang perlu diketahui bersama, tahapan pemilu itu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu harus dimulai ya, di pasal 167 ayat 6 itu harus dimulai paling lambat itu 20 bulan sebelum hari H. 20 bulan sebelum hari H. Tepatnya hari ini ya Pak ya? Hari ini. Tepatnya hari ini. Pada pagi hari ini mungkin di Malang Raya atau di Kota Batu lah khususnya, kami membantu mengawali sosialisasi. Nah, kalau secara resmi nanti malam pukul 19.00 itu jam 7 malam KPU RI baru meluncurkan bahwa bahasanya peluncuran bukan lancingan, ya, intinya sama sebenarnya. Baru diluncurkan bahwa hari ini adalah hari dimulainya tahapan pemilu serentak tahun 2024. Kenapa saya ambil tema selangkah? Iya. Karena ya ribuan langkah ya, atau mungkin bahkan jutaan langkah, itu harus dimulai dari satu langkah. Yang pertama kan begitu. Benar juga ya, itu secara harus begitu gitu. Karena pada hari ini itu menentukan tidak hanya sekedar tahapan, tapi tahapan yang dihitung 20 bulan itu nanti efeknya itu ada tahapan-tahapan yang lain yang terikat gitu Mbak. Jadi tidak begitu ditentukan, diundangkan sebagaimana keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022 yang menentukan pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 itu tanggal 14 Februari 2024 itu hanya sekedar tanggal, tidak. Tapi contohnya tadi ya, 20 bulan sudah harus dimulai paling lambat mulai hari ini. Misalnya meleset besok itu banyak tahapan-tahapan lain yang meleset juga. Nah, itu menyebabkan pemilu jadi kacau. Nah, jadi pentingnya satu hari selangkah itu filosofinya begitu, Pak. Nah, kurang lebih begitu, Pak. Keren sekali ya, Pak, ini filosofinya. Lagian juga kan kemarin sebelum hari ini bahkan KPU dan juga Bawaslu juga sudah mempersiapkan. Justru dari 2022 ini Januari ya, Pak. Apa mungkin dari 2021 malah persiapannya? Kalau persiapan secara teknis ya, meskipun belum ada payung hukum penetapan hari pemungutan suara, kita di daerah ya, KPU daerah maupun Bawaslu sama-sama penyelenggara pemilu tidak pernah berhenti untuk sosialisasi. Misalnya kami bekerja sama dengan Tidar Sakti. Ya, kami secara kelembagaan mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena difasilitasi secara gratis kan sebagai pendidikan demokrasi ke masyarakat. Itu tidak pernah berhenti. Kami juga bekerja sama dengan televisi lokal yang ada di sini. Kami juga, kalau Mbak Sinta tadi menyebut ke sekolah-sekolah, tetap ke sekolah-sekolah, kecuali kemarin ketika pandemi. Nah, itu ada sekolah yang masih mau diajak kami jadikan tempat bersosialisasi itu melalui media Zoom juga ada. Karena larangannya tidak boleh datang ke sekolah yang tatap muka, ya itu yang kita lakukan. Berarti mengikuti ya Pak ya? Itu dari segi sosialisasi. Segi yang lain seperti yang dijelaskan oleh teman-teman komisioner KPU Kota Batu yang sebelum saya mungkin
itu misalnya pemutakhiran data pemilih itu tiap bulan selalu kita update. Nah, jadi Mbak Sinta, Mbak siapa tadi yang itu? Mbak Rafa, misalnya ada tetangganya, misalnya ada tetangga baru, nah, terus dia baru saja berKTP Batu, tidak apa-apa dilaporkan, Pak ini ada tetangga saya baru, itu nanti akan kami update. Ada anak yang baru berumur 17, nah misalnya kemarin baru 16, hari ini masuk 17, di WA kan saja, itu akan kami update masuk database daftar pemilih. Nah, begitu juga yang meninggal, itu harus dicoret, Pak. Iya, Pak. Nah, itu disampaikan saja. Kalau tidak mau datang ke KPU, lewat WA-nya EPPID namanya, ya. Lewat websitenya atau telepon saya. Kalau datang ke KPU, kami kasih kopi. Nah, gitu. Berarti untuk DPT, daftar pemilih tetap dan juga daftar dari pemilih pokoknya seluruh Kota Batu ini berarti sudah direkap ya sama KPU sendiri dan juga Bawaslu. Ini begini, kalau di DPT belum DPS ya Pak berarti sekarang daftar pemilih. Istilahnya masih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, mulai hari ini nanti ketika sudah masuk tahapan sudah mulai ada istilah DPS, DPT. Ya. Kalau kemarin belum masuk itu istilah itu. Masih pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu nanti yang juga bisa menjadi bahan bagi kita ketika sudah masuk pemutakhiran data pemilih yang sesungguhnya. Gitu. Berarti dari Januari 2022 kemarin bahkan sebelumnya itu sudah ada persiapan untuk persiapan di hari ini sampai nanti ke depannya ya Pak. Berarti banyak sekali PR dari KPU dan juga Bawaslu untuk persiapan pemilu 2024. Nah sebenarnya ada nggak sih Pak kendala? Pastinya ada dong ya kendala untuk persiapan kemarin itu. Apa sih Pak sebenarnya kendala dari KPU dan juga Bawaslu sendiri? Kendalanya KPU dulu. Boleh. Kalau KPU ini kendalanya ketika di luar tahapan itu memang kita tidak disupport oleh anggaran. Nah, jadi kalau misalnya masuk di tahapan, saya kasih contoh pemutakhiran ya, pemutakhiran data pemilih itu kan kita mengangkat yang namanya petugas pemutakhiran data pemilih. Dulu disebut BPDP. Ada yang disebut istilah lagi berganti pantarlih ya, sama saja sebenarnya. Sama saja ya. Itu tiap-tiap RT ya, tiap-tiap satu TPS itu ada satu petugas. Nah, karena memang difasilitasi ya honor lah ya, karena itu pekerjaannya kurang lebih 2 bulanan. Tapi di luar tahapan seperti kemarin ya saya sebut tadi sebelum masuk tahapan, kita yang mengandalkan apa ya informasi dari Pak Mutin, mungkin dari teman-teman seperti itu. Tapi koordinasinya terus. Nah, kita datang ke desa, tapi kita tidak bisa datang dari rumah ke rumah. Itu kendalanya. Nggak bisa door to door. Nggak bisa, bukan sales bukan itu. Memang tidak didukung oleh anggaran. Nah, kalau tenaga yang ada di KPU Kota Batu tidak cukup, Mbak. Kita di KPU Kota Batu itu sekretariatnya ya, sekretaris ke bawah yang PNS itu hanya saat ini hanya 13 orang. Komisionernya 5. Tidak mungkin mendatangi penduduk Kota Batu yang sudah berapa? 200.000 lebih kan? Tidak mungkin. Tapi ketika nanti masuk tahapan itu difasilitasi oleh anggaran. Kendala yang kedua, kantor KPU Kota Batu Mbak Sinta sudah tahu? Kantor KPU Kota Batu sudah tahu Pak. Di sini kan ya? Di mana? Jalan Kembar itu. Betul, Jalan Sultan Agung. Ini untung saya tahu ya. Dulu kan di Raya Telegung 212. Kendala yang kedua ini memang alhamdulillah saat ini mungkin komunikasi kami sudah kami jalin dengan pemerintah kota dan baik legislatif juga ya. Kita setelah pindah dari Telegung itu belum punya gudang. Gudang logistik. Gudang logistik itu untuk menyimpan kotak suara, formulir, semua apa itu pekerjaan pekerjaan yang dibutuhkan untuk pemungutan suara nanti. Itu pengalamannya di 2019 ketika kami berkantor di Raya Telegung itu kita punya gudang, Pak. Itu pun tidak cukup. Tidak cukup ya untuk satu masyarakat satu untuk kota pemilu ini, 2019 iya tidak cukup. Jadi kami waktu itu karena memang ada anggaran ya dari KPWI masih nyewa gudang di depannya kantor kecamatan Jundurjo. Itu satu tahun kisaran 80 juta kalau nggak salah waktu itu. Besar sekali karena tidak setahun langsung selesai. Karena nanti nunggu apa ini pemusnahan juga itu kan masih nunggu ya. Terus kita masih pinjam juga aulanya Balai Desa Desa Jundurjo. Nah, setelah pindah ke situ kita belum punya gudang. Tapi ini kita terus menjalin komunikasi dengan pemerintah kota. Mudah-mudahan nanti jalan keluarnya. Iya betul. Tapi sudah mulai ada titik terang ya. Jadi di depan kantor kami itu
kantornya di Sub itu. Oh ya? Itu sudah insya Allah nanti akan dipinjamkan ke kita. Oke, siap. Berarti kalau dipinjamkan seperti itu gratis ya, Pak? Gratis. Nah, kita cari yang gratisan kalau bisa, biar efektif, efisien. Meminimalisir biaya juga ya, Pak. Nah, kemudian untuk Bawaslu sendiri, adakah Pak kendala yang untuk persiapan kemarin-kemarin itu, Pak? Ya, terima kasih Mbak Sinta Ya, dan pendengar Tidar Sakti FM dimanapun Anda berada. Kayaknya di dalam negeri maupun luar negeri Mbak ini. Iya. Sebelum saya jawab itu Mbak Sinta, kepada masyarakat semuanya, kita tahu bahwa hari ini adalah tahapan pemilu dimulai. Ya. Maka kami dari Badan Pengawas Pemilu menabuh genderang pengawasan. Nah, di sana kami sama-sama penyelenggara pemilu, jadi secara teknis KPU bekerja, kita mengawasi kegiatan tahapan yang dilakukan oleh KPU maupun leading sektor yang lain. Ya. Artinya sama penyelenggara kami berjalan bersama-sama lah. Ya. Hari ini dan tadi malam karena kami taat asas dan tegak lurus kepada pimpinan kami. Siap. Ada perintah untuk apel, Mbak. Jadi, apel malam, Pak? Apel pagi? Ya. Apel malam saya kira tadi ya jatuhnya instruksi itu malam tadi. Malam, ya. Diinstruksikan untuk apel jam 8 pagi tadi. Walaupun kami memang tiap hari ngantor ya, tapi secara spesial karena hari ini adalah hari awal tahapan, kami disuruh apel namanya apel siaga pengawasan 2024 pemilu serentak. Jadi apel siaga pemilu 2024 serentak. Jadi dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia, semua Bawaslu kabupaten kota sebanyak 514 kabupaten kota mungkin ya. Itu semuanya mengikuti dan 34 provinsi yang ada di negara kita juga melakukan itu. Jadi sinkron sekali dengan tahapan pemilu. Jadi kalau ini pengawasan sudah siap duluan jam 8. Nanti jam 19 KPU meluncing tahapan pemilu secara seremonial. Jadi kita siap-siap dulu lah ngawasi. Iya. Ya namanya pengawas kan ya, apapun yang dilakukan KPU, Bawaslu mengawasi gitu ya. Mengawasi, dimanapun KPU berada di situ pasti ada Bawaslu. Waduh, keren sekali ya. Apalagi nih ya, kalau dimanapun ada Tidar Sakti ini pasti ada PJTS semuanya yang siap bergoyang Pak. Siap. Nah di siang hari ini kita juga harus rehat sejenak dulu, kita harus bergoyang lagi Pak. Kalau bisa Bapaknya goyang di sini juga boleh. Yuk langsung lanjut digoyang di Selendang Siang. Untuk siang hari ini tadi sudah ada Bapak Mardina dan juga Bapak Abdul Rahman yang sudah bergoyang dengan trio macan ya di siang hari ini Bapak. Nah kita lanjut lagi nih Pak ya, habis bergoyang kita harus memberikan informasi. Pastinya tadi ada kendala yang mungkin belum disebutkan tadi sama Bawaslu ya. Kendala apa sih yang sudah dilewati atau mungkin yang terjadi di persiapan kemarin Bapak? Ya, menyambung dari keterangan saya tadi. Memang ada kendala, tapi insya Allah kami ini pasukan anti sambat, jadi tidak sambat. Iya, Pak. Karena kita ini manusia yang dikutuk untuk menjadi penyelenggara yang berintegritas. Waduh, berarti kan sudah dipercayakan ya sama atasan atau mungkin juga sama Allah ya Pak ya. Kan dari garis tangannya itu. Iya, garis tangannya Pak, siap. Kendala yang mendasar yang kami miliki itu adalah ketersediaan SDM. Iya, Pak. SDM kami itu cukup kurang. Jadi ada yang seharusnya ASN itu harus adanya 5, kita hanya punya 3. Terus ada PPN PNS itu kebutuhannya 8, kita masih punya 4. Jadi ada sekitar 6 tenaga yang kita butuhkan. Nah, kami membuka peluang kepada teman-teman ASN di Kota Batu, barangkali ada yang berminat untuk bergabung bersama kami, karena tahapan sudah mulai. Sebelum itu kami juga menyampaikan untuk SDM ini kita sudah agak meningkat status lembaga kita, Mbak, menjadi unit kerja mandiri. Unit kerja mandiri. Ini nanti akan membutuhkan ASN yang butuh ruang jabatan atau karir PNS-nya yang bisa bergabung dengan kami untuk bisa bekerja secara profesional di lembaga kami. Supaya juga bisa bekerja bersama Bawaslu dan juga KPU untuk mensukseskan
ini pemilu di 2024 ya Pak ya. Terus kendala satunya lagi Pak, sedikit aja tentang ke fasilitas. Jadi kami ini kan lembaga yang harus mengadili ketika ada sengketa proses. Ketika ada peserta pemilu protes keputusannya KPU, lalu mereka mengajukan proses namanya adjudikasi. Jadi ada sengketa proses, boleh mensengketakan. Jadi sengketa itu akan kita gelar di lembaga kami dan kami butuh ruang yang memadai lah, sesuai standar peradilan yang digelar. Jadi harus sesuai standar itulah. Jadi itu masih belum dan kami juga masih mengajukan ke pimpinan kami di atas maupun bantuan dari support system dari pemerintah daerah. Barangkali ada hibah pemerintah daerah yang ingin membantu kami. Oke, siap Pak. Semoga juga diberikan jalan keluarnya secepat mungkin ya Pak, karena mengingat kita 2024 ini sudah harus melaksanakan pemilu. Pastinya persiapan-persiapan yang dilakukan sama Bawaslu dan juga KPU ini harus selancar-lancar mungkin ya. Karena kan pemilu udah sebentar lagi nih, selangkah nih ya katanya Pak Mardiono tadi. Nah, karena selangkah ini kan hanya awalan Pak. Selanjutnya ada tahapan-tahapan yang pastinya banyak sekali, ada runtutannya sendiri. Mungkin Pak Mardiono bisa menjelaskan sih ya, tahapan-tahapan apa saja ini yang mau dimulai di bulan ini sampai nanti 2024. Terima kasih Mbak Sinta. Jadi memang 20 bulan itu pasti tahapannya sudah diatur secara terperinci ya. Kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu nanti teman-teman bisa buka lagi ya, di pasal 167. Itu ada 11 garis besar ya, ada 11 garis besar ya tahapan itu. Yang pertama itu adalah perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Ya, ini ranahnya di KPU RI Pak. Nah, kami yang di daerah ini melaksanakan. Jadi ketika misalnya tadi saya sebut ada PKPU tentang tahapan. Nah, kita mengikuti kan sudah dijadwal sama KPU RI. Teknis apa yang harus dikerjakan di sini itu. Salah satunya itu. Anggaran juga RI. Kalau Mbak Sinta kemarin dengar mungkin ya atau baca di media, anggaran pemilu tahun 2024 khusus KPU saja 76, sekian triliun ya. Itu karena se-Indonesia karena se-Indonesia belum dibagi berapa daerah ya Pak ya. Dibagi se-Indonesia plus ada pemilih luar negeri juga kan. Kita ini kan pemilu ini juga memfasilitasi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Cuman tugasnya yang di luar negeri Pak, bukan tugas kita. Pak. Yang kedua tadi yang saya sebut pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Jadi setelah daftarnya diupdate, daftar pemilihnya diupdate, nah nanti disusun. Nah, pertama mungkin nanti jadi DPS daftar pemilih sementara, lalu diumumkan, ada masukan-masukan dari masyarakat, nah nanti dengan sesuai jadwal akan ditetapkan menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Diumumkan lagi ya. Diumumkan lagi ya. Ternyata Mbak Sinta belum masuk, misalnya itu bisa kok nanti. Saya kok nggak masuk di DPT Pak. Terbaru lapor saja ke KPU. Langsung bisa ditambah ke situ ya Pak ya. Nanti misalnya sudah ke DPT ketika sudah diumumkan sudah ditutup Pak. Tapi nanti panjenengan bisa menggunakan yang namanya KTP. Itu cuma datangnya di akhir-akhir ketika waktu pencoblosan itu Pak. Itu datangnya di 1 jam sebelum TPS ditutup. Tapi kan tetap diberikan hak. Iya, benar-benar. Selanjutnya ada pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Pendaftaran, verifikasi peserta pemilu. Peserta pemilunya siapa? Iya, peserta pemilunya siapa peserta pemilunya ya sebagaimana di di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nanti bisa dilihat ya di pasal 22E ayat 2. Peserta pemilunya itu untuk DPR, DPRD itu adalah partai politik. Jadi peserta pemilunya partai politik, bukan person to person. Nah, calon anggota legislatifnya itu berarti harus masuk partai politik ya. Kalau yang pesertanya perseorangan itu adalah DPD. Kalau untuk presiden ya tetap diusung oleh partai politik. Ya, ini nanti masuk di tahapan ketiga ya, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Apa yang diverifikasi? Pendaftarannya di KPU RI. Yang diverifikasi kalau turun di daerah ini benar enggak ada pengurusnya, benar enggak ada kantornya. Untuk partai politik. Partai politik ya, benar enggak ada
anggotanya. Nah, nanti ini yang kita lakukan di lapangan. Ada namanya verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Faktual itu bisa saja nanti ngecek anggotanya yang dipersyaratkan itu dari anggotanya, misalnya di Kota Batu ini paling tidak kan 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Itu nanti dicek. Tapi ya tidak semuanya, tapi tetap ada verifikasi faktual. Nah, terus ada lagi setelah pendaftaran ada penetapan peserta pemilu. Ya. Jadi setelah pendaftaran diverifikasi, setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh KPU, ya, berdasarkan PKPU, berdasarkan undang-undang, baru ditetapkan. Ada yang tidak sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan, kan dicoret sama KPU. Nah, nanti tugasnya ke Bawaslu biasanya. Nah, ini namanya sengketa proses. Oke. Nah, itu namanya. Nah, nanti disidangkan lewat adjudikasi tadi oleh Bawaslu. Kalau ternyata memang benar-benar tidak memenuhi syarat, ya tetap Bawaslu pasti juga tidak mengabulkan. Ya. Sehingga tidak masuk ke dalam Ya, pemilu itu. Tidak bisa menjadi peserta pemilu. Nah, gitu. Ada penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Nah, itu ya Pak ya. Penetapan dapil. Kalau di Batu, Mbak Sinta perlu tahu di 2019 itu dapilnya ada 4. Kalau di 2014 itu masih 3. Sebentar Pak, ini mungkin beberapa orang ada yang belum tahu nih ya, dapil itu sebenarnya apa Pak? Daerah pemilihan. Daerah pemilihan daerah ya. pemilihan. Nah, kursinya juga naik kalau di 2014 jumlah kursi DPR ya, bukan kursinya naik jumlah kursi ya, di pemerintahan ya, dia ada di legislatif bukan di pemerintahan. Itu kalau 2014 itu kan masih 25. Nah, 2019 ini sudah 30. Ngitungnya berdasarkan jumlah penduduk ya. Di atas 200.000 itu sudah 30. Nanti terus naik kalau jumlah penduduk Kota Batu terus naik. Nah, kalau Mbak Sinta nanti nikah punya anak kan naik otomatis ya. Gitu ya. Terus ada lagi pencalonan presiden, wakil presiden, DPR, DPD sampai DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Kalau tadi kan peserta pemilunya. Ini pencalonannya masuk ya. Nah, setelah peserta pemilunya partai politiknya masuk sebagai peserta pemilu, baru memasuki pencalonan. Nah, ini baru verifikasi lagi administrasi dan faktual terhadap calon-calon itu. Kan ada misalnya Mbak Sinta punya paman, itu nyalon. Misalnya ini ya, tidak contoh nyata. Misalnya, ternyata paman saya ini umurnya masih 16, kan tidak lolos. Misalnya, ternyata non sewu pernah dipidana misalnya. Contoh Mbak ya, ini bukan beneran. Itu kan harus diverifikasi dan seperti itu. Itu yang harus butuh ketelitian yang yang dalam dari pihak KPU ini. Begitu juga misalnya pernah pakai narkoba, itu dicek semua. Itu yang mengecek KPU. KPU. Kejiwaannya, namanya sehat rohani itu harus ada surat keterangan sehat rohani dari rumah sakit jiwa atau rumah sakit yang pemerintah. Tes beneran ini. Kalau ternyata misalnya persentase kejiwaannya itu 70-30, 70 sehat, 30 tidak sehat, bahaya. Ketika nanti jadi legislator kan bahaya, nanti keputusannya itu yang diambil. Terus ada masa kampanye pemilu. Nah, ini kenapa saya tadi sebutkan satu langkah menuju pemilu itu sangat penting filosofinya. Kalau sebelum tahapan Mbak Sinta, siapapun ya, melihat bertebaran banyak orang yang membangun citra diri ya. Saya tidak menyebutkan. Nanti kalau saya menyebutkan saya diseneni ya gitu. Iya, nanti tiba-tiba hilang. Ketika masuk tahapan ini sudah masuk dilarang nanti. Ini yang menegur nanti Bawaslu. Nah, kalau belum masuk masa kampanye itu nanti ada istilah apa? Curi setat ya. Curi setat ya istilahnya. Mencuri setat. Belum waktunya kampanye dia sudah kampanye. Nah. Kalau misalkan nih Pak ya, ini saya kepo nih Pak, bendera-bendera yang ada di pinggir jalan misalnya, bendera-bendera parpol, itu termasuk curi setat juga nggak atau enggak? Nanti biar Cak Man yang jawab. Ini tahapan dulu ya Pak. Pada intinya ketika sudah masuk tahapan itu harus sesuai dengan jadwalnya. Ketika belum masuk masa kampanye tidak boleh. Tidak boleh ada. Tapi ini nanti Bawaslu, pentingnya Bawaslu di situ. Ada masa tenang ya. Masa tenang, Mbak Sinta tahu masa tenang itu gimana kira-kira? Masa yang nggak boleh ada kampanye sama sekali. Paling gampang seperti itu. Yaitu 3 hari sebelum hari H. Nah, jadi itu semua bentuk kampanye apapun itu tidak boleh dilakukan.
lek gak konangan. Ini ketelitiannya teman-teman Bawaslu ya. Ini masa tenang itu 3 hari sebelum hari H. Bentuknya apapun itu tidak boleh. Nah, ini salah satu tahapan-tahapan tadi. Setelah itu ada pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan dan penghitungan suara. Itu coblosan. Hari hanya Coblosan ya istilahnya. Ya, Pak. Coblosan karena memang beberapa tahun terakhir ini sepanjang yang saya tahu ya memang coblosan ya. Baru Iya, di tahun 2009 ya teman ya ada contreng. Contreng, iya Pak, contreng ya. Baru sekali itu yang saya tahu. Ya. Nah, karena saya juga milenial, Mbak. Kalau Orde Baru mungkin saya belum tahu ya. Itu. Ketika pemungutan dan penghitungan suara ini goalnya ya. Meskipun belum final, tapi ini goalnya. Dibutuhkan kerjasama semua pihak. Bukan hanya penyelenggara pemilu kami, KPU, Bawaslu dan DKPP, tapi semua pihak. Begitu. Semua pihak ya, Semua pihak harus bahu-membahu. Meskipun yang tidak punya hak pilih. Siapa yang tidak punya hak pilih? Oh, DKJ Pak. Oh, bukan, DKJ punya. Oh, DKJ punya Pak? TNI dan Polri. Oh iya, TNI kan harus netral. Iya. Itu kan harus tetap membantu kita. Oh, iya, menjaga keamanan, ketertiban dan sebagainya. DKJ nanti dibahas minggu depan. Oh iya, kita bahas soal DKJ dan juga daftar pemilih ya Pak pastinya. Setelah pemungutan dan penghitungan suara ada penetapan hasil pemilu. Ini kalau pemilu penetapannya kalau di tingkat KPU ini nanti mereka secara nasional akan ditetapkan oleh KPU. Apakah final ketika ditetapkan? Tidak. Masih ada mekanisme sengketa gitu. Istilahnya apa ini perselisihan hasil pemilu. Kemana? Ke Mahkamah Konstitusi. Itu ada ya Pak ya? Oh ada, masih diberi kesempatan. Okay. Cuman jangan dibahas hari ini. Ini satu semester sendiri. Seperti kuliah siang ya Pak ya hari ini. Terakhir ketika itu semua sudah dilalui ya, misalnya MK sudah memutus dan sebagainya, itu ada nanti pengucapan sumpah janji presiden, wakil presiden serta anggota DPR, DPD. Ini sudah dilantik ya istilahnya. Ini Oktober 2024. Setelah itu baru masuk pilkada. Ribet lagi. Mungkin itu garis besarnya. Tapi di 11 garis besar itu nanti yang ruwendil banyak sekali Pak. Kayak Mbak Okta, Mas Mantri yang bekerja di KPU ini siap-siap lembur nanti ya. Mungkin itu Mbak. Jadi itu, nah ini untuk Bawaslu sendiri, ini kan pastinya ada hadir di setiap tahapan yang tadi sudah Pak Mardiono sebutkan ya. Ini kira-kira yang paling krusial untuk Bawaslu sendiri itu biasanya di tahapan apa Bapak? Iya Mbak Sinta. Kalau yang dibacakan Mas Mardiono tadi 11 tahapan tadi memang bagian terpisahkan dari kita menuju 2024 nanti. Iya. Jadi kalau saya menanggapi tentang yang kalau pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, tetaplah kita tiap bulan koordinasi, tiap 3 bulan sekali kita pleno. Jadi menyamakan hasil temuan, apakah ada TNI Polri yang pensiun belum terdapat di daftar pemilih, atau ada ada agregat misalnya yang usia 17 atau sudah menikah itu sudah masuk atau yang sudah meninggal dunia tapi masih ada di DPT. Oh iya, biasanya seperti itu ya Pak ya. Jadi verifikasi nanti susah nanti terus kekuburan. Makanya Pak Mati nyampaikan harus kerjasama dengan para polri. Itu memang tidak krusial tapi hanya ya memang ada lah masalah-masalah. Tapi solusi yang solutif sudah kita temukan. Saya fokus di yang tahun ini aja Pak. Yang tahun ini akan kita lakukan adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik yang nanti pada tanggal 29 Juli itu sudah mulai. Itu rentangnya cukup panjang sampai tanggal 13 Desember. Jadi 29 Juli sampai 13 Desember 2022 itu pendaftaran dan verifikasi partai politik. Ada 3 kategori partai politik. Yang pertama adalah partai politik yang sudah duduk di parlemen, PT Parliament Threshold, jadi ada 10 partai itu. Terus yang kedua adalah partai yang tidak lolos PT, tidak lolos PT, seperti mohon maaf saya sebut PSI, Perindo gitu dan seterusnya. Saya memang tidak boleh nyebut sebenarnya, tapi ini contoh supaya masyarakat juga paham bahwa ada partai peserta 2019 yang tidak lolos. Terus yang ketiga adalah partai politik yang baru. Partai politik yang baru. Yang baru, yang mendaftar, di media banyak lah disebut. Nah, barusan saya juga dapat message ada 75 partai Mbak
yang di Kemenkumham itu. Jadi kita harus memverifikasi apakah nanti yang PT itu hanya registrasi, yang lain itu harus verifikasi ulang. Ini putusan MK mungkin juga sudah turun mungkin, tapi kita belum apa namanya. Nanti kemudian lah, atau kemarin yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Iya, Pak. Itu mungkin beberapa hal terkait dengan tahapan yang di depan mata. Iya. Nah, ya hal yang menggembirakan hasil pleno kami di Bawaslu, kami akan jemput bola kepada partai-partai politik yang ada di Kota Batu. Kami akan menyambangi mereka, menanyakan kepengurusannya, SK-nya, status dari kantornya, termasuk juga keterwakilan perempuan dan beberapa hal yang kaitannya dengan KTA. Biasanya KTA di bawah itu double. Iya. Ada satu orang itu memiliki 3 kartu anggota partai politik. Supaya anggotanya terlihat banyak gitu ya. Biasanya. Karena dipercaya 1 per 1000 nanti di sistem informasi pendaftaran partai politik atau kita kenal SIPOL itu nanti akan kelihatan. Oke. Dan itu ranahnya di teman-teman KPU yang melihat ada dualisme satu orang. Iya, dualisme anggota ya Pak biasanya. Poligami berpasangan. Mungkin itu dulu ya Pak. Yeah. Kita rehat sejenak dulu, mungkin bisa minum-minum Bapaknya. Yeah. Atau mungkin minumnya sambil bergoyang. Siap. Dari tadi ditawarin bergoyang dulu ya. Tapi nggak apa-apa, memang Selendang Siang acaranya harus bergoyang ya. Kali ini kita lanjut dangdutan dulu. 96,2 FM Radio Tidar Sakti Jaguni Musik Dangdut Malang Raya. Masih di Selendang Siang bersama Sinta. Tadi sudah dibawa bergoyang ya. Pastinya di sini masih ada Sinta dan juga 2 bapak-bapak yang ganteng ini. Segar sekali di siang hari ini ya, Bapak Mardian dan juga Bapak Abdul Rahman. Ini kita tadi sudah membicarakan mengenai tahapan-tahapan apa saja dan juga koordinasi dari KPU dan juga Bawaslu ya. Pastinya ini kita sudah melihat di 2024-nya pasti ada yang namanya pemilu pencoblosan itu tadi. Nah, itu sebenarnya yang menimbulkan kecurigaan di masyarakat itu pastinya sebenarnya adalah perhitungannya Pak. Perhitungan dari suara ini. Itu kemarin kan sempat santer juga terdengar banyak sekali ketika perhitungan suara ada yang bahkan meninggal gitu kan. Nah, ini adakah untuk mencegah hal itu terjadi atau mungkin ada teknologi-teknologi terbaru untuk perhitungan suara di 2024 nanti? Jadi memang masalah politik itu kalau KPU ya, kami penyelenggara pemilu itu sebenarnya terkait dengan suraya pemungutan penghitungan suara di hari H itu sudah sangat terbuka. Sama datang ke TPS ikut melihat kan boleh. Iya, transparansi ya. Transparan sekali ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, Bawaslu ini ya, Bawaslu itu sudah mulai punya pengawas sejak 2019 namanya. Itu sudah punya SDM itu yang per TPS itu ada pengawasnya. Diturunkan per TPS dari Bawaslu dari ya, Bawaslu, ya? namanya pengawas TPS. Nanti biar ditambahin nanti. Belum lagi ada saksinya masing-masing partai, masing-masing calon itu punya saksi sendiri-sendiri. Belum lagi ada pemantau, belum lagi ada bapak-bapak kepolisian, tentara itu ada selalu. Jadi tetapi kecurigaan dan sebagainya karena ini politik itu haknya masyarakat Monggo. Tapi kami insya Allah berbuat dengan tetap memegang integritas. Terkait teknologi untuk pencoblosannya sampai saat ini itu masih manual. Jadi ya masih nyoblos biasa, kertas dicoblos. Karena memang itu yang diatur secara hukum, regulasinya begitu. Teknologi belum digunakan. Jadi e-voting belum digunakan di Indonesia. Apakah ini termasuk ketinggalan? Tidak. Di beberapa daerah di luar negeri itu ada yang awalnya menggunakan e-voting, sekarang sudah mulai balik lagi ke manual. Iya, karena sebenarnya kalau teknologi itu bisa dikalahkan sama teknologi lagi, Pak. Nah, makanya itu ternyata untuk dimanipulasi itu beritanya di luar negeri itu lebih mudah ketika itu. Tetapi kita juga tidak menafikan teknologi. Hampir 10 tahun saya di KPU itu sudah banyak sekali teknologi-teknologi informasi yang digunakan. Kalau terkait dengan pencoblosan itu ada namanya SITUM, Pak, Sistem Informasi Penghitungan. Ini sebenarnya sangat-sangat terbuka. Cuman kadang masyarakat gampang diprovokasi oleh berita hoax. Bagaimana prosesnya SITUM ini? Jadi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dituangkan dalam formulir C1 itu salinannya itu nanti langsung dibawa ke KPU salinannya.
Selain yang dibawa oleh saksi, diumumkan di situ di desa, di TPS itu, KPU nanti salinannya tentu dengan tanda tangan saksi yang ada di sana, ada sana dan KPPS itu apapun bentuknya di KPU tidak dirubah, Pak. Meskipun ada yang salah ya, misalnya nulis enggak boleh, itu langsung diupload kepada yang namanya sistem informasi penghitungan tadi. Tujuannya apa? Kok salah nggak dibenarkan? Agar masyarakat juga ikut memantau. Nah, saya memantau. Oh, ini mesti 6 kok kualik jadi songo. Nah, kan bisa dicek dengan yang ada di mana, di lembar yang punya saksi. Nah, itu tujuannya begitu. Bukan kok KPU terus iki mau manipulasi, tidak. Nah, itu nanti di mana ketika di TPS salah, di mana pembetulannya? Ketika rekapitulasi di tingkat PPK atau kecamatan. Karena sekarang di desa tidak ada rekapitulasi. Dibenarkan saja. Oh, data saya ini keliru, Pak. Itu mestinya 60 kok jadi 90 misalnya, seperti itu bisa dibenarkan. Bisa ya, Pak? Bisa, sepanjang memang benar-benar salah. Nah, itu bisa dilihat di situmnya. Semua orang boleh melihat. Nah, kan transparan kita. Nah, bukan berarti ketika itu ternyata banyak kesalahan, tidak. Karena itu bukan hasil final. Hasil finalnya tetap yang manual sampai saat ini. Itu yang teknologi. 2019 ternyata banyak sekali korban saudara kita yang menjadi KPPS. Itu di 2020 diantisipasi dengan adanya sistem informasi rekapitulasi. Di 2019 mudah-mudahan nanti juga dipakai itu. Itu alat bantu yang memudahkan teman-teman di KPPS. Jadi tidak perlu menyalin ke formulir C1 banyak seperti 2019 ya. Karena memang jenis pemilihannya kan ada 5 ya. Kalau kenapa disebut serentak, itu ada presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Ini kan kotaknya sendiri-sendiri. Direkap sendiri-sendiri kan. Makanya kita sudah bisa membayangkan datanya sebanyak apa ya. Itu. Masing-masing saksi kan harus dikasih. Nanti ketika itu sirekap digunakan, kan tinggal di prakteknya kemarin itu hasil yang ada di plano itu difoto masuk kemana ini, ke sistem, itu lebih memudahkan. Nah, mudah-mudahan nanti di 2024 itu juga digunakan. Itu salah 2 teknologinya kan. Tadi ada situng, ada apa? Ada sirekap. Yang lain banyak, termasuk tadi Pak Rohman menyebut SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Nah, itu salah 3-nya. Nanti saya sebut 2 semester lagi. Mungkin itu, Mbak. Mungkin itu ya. Nah, dari Bawaslu sendiri itu kan tadi Pak Mardiono sempat bilang ada pengawas TPS dari Bawaslu. Nah, itu sebenarnya untuk Bawaslu sendiri, apakah sekarang ini sudah menyiapkan orang-orangnya atau mungkin pembuka untuk orang-orang di luar sana untuk masuk ke Bawaslu dan menjadi pengawas seperti itu, Pak? Gimana? Iya, Mbak Sinta. Tagline kami adalah menjaga hak pilih di seluruh negeri. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang usia 17 atau sudah menikah, hak pilihnya hilang atau hak pilihnya tidak tersampaikan. Atau kalau Bawaslu, hak pilih jangan digadekan. Jangan diganti materi, jangan diganti uang dan seterusnya. Nah, alhamdulillah seperti disebutkan tadi, tahun Pilgub 2018 maupun 2019 pemilunya itu sudah ada pengawas TPS. Satu TPS satu. Kalau di sebelum itu mungkin satu orang itu ngawasi hampir 1 desa atau 2 desa. Jadi sangat tidak faktual dan sulit. Nah, tenaga kita sulit. Kurang valid juga, Pak. Karena kan biasanya pindah-pindah gitu. Pindah-pindah. Nah, alhamdulillah satu TPS satu pengawas. Nah, untuk ke depan tadi dipancing kapan rekrutmennya. Sementara ini kami belum menerima perintah untuk merekrut karena memang tahapannya masih awal-awal. Itu bentukannya mungkin usia PTPS itu hanya 23 hari sebelum hari H. Kalau PTPS. Tapi kalau pengawas desa dan pengawas kecamatan nanti ada tahapannya. Usianya agak lama, 1 tahun 9 bulan sampai 1 tahun. Nah, apa syaratnya? Syaratnya memang kami melek teknologi. Jadi ada salinan C plano itu kita foto, kita jadikan barang bukti. Karena memang kadang ada dua saksi dari partai itu nyontrengnya itu nggak sama. Iya Pak. Apa untuk laporan? Tiap orang memang beda beda contrengan. Ya itu. Jadi ketika nyontreng beda. Nah itu antisipasi kami
yang original itu kita foto sebagai barang bukti. Kalau ada sengketa, kalau ada perselisihan suara atau penghitungan ulang dan seterusnya. Baik, selain menjaga pilih di seluruh negeri, Bawaslu itu menegakkan keadilan pemilu, menegakkan keadilan pemilu. Jadi bagaimana kontestasi ini berjalan secara fair, akuntabel, dan masyarakat bisa menerima dengan baik. Walaupun ada sengketa, dan lakukan sengketa itu dengan baik. Tadi kalau disinggung bagaimana keadilan itu, kalau sekarang ada banner bendera tadi disinggung itu ya, itu artinya adalah mereka sosialisasi internal. Jadi sosialisasi ini tidak tugasnya kami, tapi partai politik juga harus sosialisasi. Saya pesan juga kepada partai politik, ke konstituen, jangan ajari bermoney politik lah, jangan ajari konstituen itu bermanja-manja dengan apa namanya materi, supaya dia tertarik dengan partainya. Karena orang yang susah dituturi, bahasa Jawanya itu adalah orang yang jatuh cinta kepada pacarnya. Yang kedua adalah orang yang suka idolanya, idola partai, idola artis dan sebagainya. Itu angel dituturi. Karena sudah cinta Pak ya. Itu barangkali. Dan yang terakhir sekali, kami dari Bawaslu itu membuka selebar-lebarnya bagi pemantau pemilu. Jadi pada tanggal 12 Juni kemarin sampai H-7 pencoblosan itu masih dibuka peluang mendaftarkan menjadi pemilih. Jadi masyarakat boleh ikut mengawasi bersama kami. Bersama kami. Apa syaratnya? Syaratnya adalah yang pertama adalah dia berorganisasi yang berbadan hukum, dan yang kedua bersifat netral dan non partisan, dan yang ketiga itu harus independen. Itu adalah semangat kami bersama dengan seluruh stakeholder untuk mengawasi jalannya pemilu ini, karena supaya keadilan pemilu itu terbentuk. Karena bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Waduh, keren sekali. Ini boleh tepuk tangan deh ya. Nah, selanjutnya nih, setelah Bapak Abdurrahman dari Bawaslu, kemudian juga ada Bapak Mardiono nih, harapan dan juga mungkin pesannya deh untuk masyarakat sekarang yang PJTS semuanya yang mendengarkan kita pada siang hari ini, Bapak. Terima kasih. Harapan saya mungkin dari pertama saya datang ke sini sampai hari ini sama. Jadi masyarakat Kota Batu pada khususnya, atau Malang Raya pada umumnya, karena jangkauannya luas tidak sakit. Saya berharap benar-benar menggunakan hak pilihnya. Pertama itu ya, karena pemilu 2024 ini bisa jadi lebih besar daripada pemilu 2019. Karena apa? Karena ini nanti misalnya kita sebut calon presidennya saja, ya bakal calon presidennya ini orang baru semua. Karena Pak Jokowi sudah 2 periode, dibatasi oleh Undang-Undang Dasar maksimal 2 periode. Berarti kan orang baru. Jadi saya berharap kita ini tinggal mengisi kemerdekaan, tidak perang ya, tidak hidup di era perang. Tidak perang sama saudara sendiri. Mengisi kemerdekaan ini salah satu ekspresinya paling tidak aja hak pilih ya, untuk ikhtiar ya, ikhtiar memilih pemimpin negeri ini harus kita gunakan. Buat apa misalnya kita keluar sana sini memegang idealisme, tapi waktu ikhtiar untuk memilih pemimpin kita nggak hadir, dengan alasan nanti kalau saya milih buktinya juga gitu-gitu aja. Nah kalau nggak ikhtiar kan nggak bisa ya. Kayak Mbak Sinta misalnya, saya mau ke Unmu tapi ngomong di mana di kampungnya, nggak jalan-jalan ke Unmu ya nggak sampai kan begitu. Itu yang harus saya berpesan kepada masyarakat, marilah kita gunakan hak pilih. Jangan golput ya. Jangan golput. Eman-eman ya kalau golput ya. Apalagi kalau misalkan suaranya dibeli Pak. Itu malah eman lagi ya Pak ya. Terus bagaimana ngeceknya? Nah, sama seperti kemarin-kemarin sudah ada di aplikasi, karena ini eranya era teknologi informasi digital ya. Sudah ada di Play Store. Nah, cari saja aplikasinya Lindungi Hakmu. Di situ nanti milih provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, masukkan NIK sampean. Di situ muncul misalnya Sinta Jujuk misalnya. Kelurahan ini, RT muncul, Pak. Kalau tidak muncul tinggal lapor. Tinggal lapor ke Bawaslu ya. Ke KPU. Oh, ke KPU ya. Lewat aplikasi itu. Tidak usah datang. Kalau mau datang ke sana dapat apa, Pak? Dapat kopi. Dapat kopi. Nah, itu yang saya pesankan. Dan ini karena era juga era teknologi, mohon masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh hoax ya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin diklarifikasi, kalau tidak bisa datang ke kantor KPU bisa melalui media yang ada di KPU, bisa melalui EPPID. EPPID itu
elektronik ya, pejabat pengelola data dan informasi. Itu pejabatnya Mas Ariansa. Waduh. Setiap permintaan informasi data insya Allah dilayani dengan baik. Oke. Mungkin itu saja Mbak ya pesan saya. Oke, terima kasih ini Bapak Iya. Mardiono dan juga Bapak Abdul Rahman sudah hadir ke Tidara Sakti, sudah menjelaskan dan juga memberikan, sepertinya ini informasi terlalu daging banget. Kalau kita sekarang ngomong tuh daging banget, karena bermanfaat sekali untuk PJTS semuanya. Nah ini terima kasih juga sudah datang. Iya, Mungkin sama-sama. minggu depan kita masih ngobrol-ngobrol lagi nih Yes, Pak ya, yes, siap, diberikan yes. kesempatan semoga ya. Ini untuk para PJTS, nanti kalau misalkan belum jelas mungkin bisa datang ke KPU, bisa nanti dikasih kopi nih ya sama Bapak Mardiono. Jadi untuk itu kita lanjut saja goyang ya. Terima kasih untuk KPU dan juga Bawaslu. Sama-sama. Kita lanjut goyang di Selendang Siang.